Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat pertemuan join kolom dengan span atau rafter. Nah, ini kita udah membuat balok kemiringannya 9 derajat. Ini mau buat profil overstack dulu. Nah, itu balok overstacknya benar. Ya. Nah, ini 3D modelingnya. Yang merah itu overstack. Pertama, kalau kita mau membuat komponen gitu, kita harus membuat garis dulu ya, garis bantuan. Terserah lah, ini garis bantuan, kasih warna merah biar jelas. Lalu kita membuat komponen itu kayak kalau di AutoCAD itu blok-blokan itu misalnya. Nah, itu kasih nama endplate WF 248. Komponennya diklik yang garis itu tadi, lalu main partnya kolom, terus secondary-nya yang span yang hijau itu. Nah, ini udah di dalam komponen tadi. Lalu kita cari komponen Tekla yang namanya Hounds, yaitu yang kodenya 40. Kita klik kolom baru spannya, klik kayak gitu. Nah, itu udah ada lakomnya. Kita sesuaikan standar pertemuan WF 248 itu berapa bautnya, jaraknya. Kita lihat filenya dulu. Kita nyari file AutoCAD-nya biar teman-teman tahu. Nah, ini standar kupingan endplate. Ini lakomnya, jaraknya 600, tinggi endplate-nya 480. Nah, itu sesuai nama yang tadi. Itu diganti feature, ganti tebal platnya. Kalau sudah, kita ganti yang lakopnya itu tadi, mau lakop profilnya berapa, 248. Soalnya spannya 42 pakai 248. Jadi sama lakopnya. Terus S1-nya H1 480, terus panjang lakopnya 600. Udah. Lalu kita pilih bautnya, mau pakai baut berapa. HTB bautnya kalau 248 ini biasanya 19.
Tapi itu tadi salah, itu 16 salah, itu harusnya diganti 19. Jarak-jaraknya baut mengikuti standar. Ini standarnya kita. Teman-teman bisa mengikuti yang ada di layar itu, jaraknya baut itu ada tipenya banyak. Yang paling gede biasanya 1 in, terus di bawahnya lagi 7/8. 7/8 itu biasanya 22 ukurannya, bautnya 22, lubangnya 24. Lalu ada 6/8. 6/8 itu baut 19, lubangnya 21, selisih 2 mili. Terus di bawah 6/8 itu, 6/8 itu sama dengan baut 3/4 ya. Terus di bawah 6/8 itu ada 5/8. 5/8 itu baut sama dengan baut 16. Lubang bautnya 18. Lalu ada 12 atau setengah in. Lalu ada 10 itu 3/8. Jadi teman-teman harus hafal baut yang akan digunakan, ukuran yang mana. Kayak gitu kita isi single partnya, namanya LPPK, plat penutup kolom singkatannya. Ya ini komponen utama. Nanti kita buat komponen di dalam komponen, biar suatu saat kalau misal komponennya salah, kita langsung edit komponen satu yang di dalam, yang edit yang komponen utamanya itu udah semua mengikuti. Itu bautnya kurang 1 lagi, harusnya 5. Kita isi 5 ya, udah. Ini tampak sampingnya. Lalu kita buat, ngeliatin bautnya itu ya, biar kelihatan di modeling. Ini komponen utamanya, nanti kita ini salin namanya, lalu kita hapus, buat komponen lagi
seperti tadi, buat garis dulu, garis bantu, itu nanti komponennya. Kita copy yang tulisan tadi, kita kasih nama tambahan VS kolom pinggir 248, WF nya 248. Komponen garis kliknya, main partnya yang biru kolom, sekunderinya yang hijau. Lalu kita klik ini paste yang komponen utama tadi ya, yang itu endplate WF 248, klik birunya lalu hijau, udah. Lalu kita ngasih pengaku itu kodenya multi stiffener. Kita klik multi ya, kita klik spanya, lalu bentar, ini lakopnya tadi kurang lancip, jadi kita ganti dulu. Nah, ini lakopnya dibuat lancip. Nah, yang bawahnya juga nanti lancip. Sudah, yang bawah udah. Nah, kalau teman-teman mau belajar itu harus berani mengutak-utak sendiri, soalnya Tekla itu harus belajar utak-utak sendiri. Nah, ini tadi kita mau buat yang pengakunya. Udah, kita masuk komponen yang ini. Kita klik multi, pengaku itu biar WF nya kuat, biar ada tekanannya lebih kuat. Pengaku biasanya pakai plat tebelnya 8 mili. Ini kita isi 00 semua ya, biar platnya itu rapat, nggak ada space. Di sini kita kasih nama yang tadi itu. Kalau pengaku itu namanya PGK singkatannya. Kalau kolom PGK, kalau span PGS. Pengaku span, pengaku kolom. Kalau balok PGB, pengaku balok. Lalu kita mau buat
end plate yang di Shopee itu yang ini pakai komponen yang pinggir tadi. Ini kita mau buat komponen yang Shopee. Kita harus buat garis bantu dulu kayak tadi. Ini spanya kita harus potong dulu, kita bagi dua. Ini kita garis bantu. Ini buat komponen end plate EF 248 tengah gitu ya, karena posisinya di tengah. Kita klik garisnya komponennya, lalu main partnya kolom, sekundarinya yang hijau karena hijaunya ada dua kan, yang atas sama bawah. Klik terus selalu tekan scroll, tekan udah. Ini udah di dalam komponen, ini di dalam blok lah ibaratnya. Lalu kita mau buat bonggolan nih. Ini tuh dikasih bonggolan biar waktu erection nanti masangnya gampang. Kalau kita nggak pakai bonggol, nanti orang lapangannya nanti masangnya susah. Soalnya ketemu web. Kita mau buat bonggolannya biasanya pakai ini kan, spanya pakai WF 248, berarti kita pakai setengah WF nya. Single partnya kodenya BGK. Lalu kita mirror yang merahnya itu bonggolannya ya. Ini 3D nya, modelingnya seperti ini. Lalu kita klik yang end plate yang komponen yang utama tadi yang di pinggir. Klik, lalu klik yang merah, terus yang hijau. Ya, terus sebelahnya juga gitu. Habis itu komponen yang itu kita explode. Soalnya ini udah di dalam komponen, berarti komponen di dalam komponen. Ini kita explode dulu. Terus plat penutupnya itu kita hilangin dulu ya, soalnya nanti gabung jadi satu. Plat penutupnya nanti berubah. Nah, ini kita dari samping, view samping. Ini kita move, kita samakan ya. Ini lalu yang atas kita fit pakai garis potong ya. Kolomnya juga sama, ini dari 3D nya seperti ini. Lalu kita mau buat plat penutupnya. Ini kita klik segi sesuai pojok-pojokannya WF. Buat segi 8. Ini plat penutupnya. Setelah itu
plat pengaku yang di bawah. Nah, ini kita dari view atas biar mudah. Nah, kita klik pojokannya. Lalu tekan scroll kalau sudah. Nah, itu udah. Kita buat di chamfer ya, itu buat nanti pojokannya nanti dia biar diisi las, kita chamfer. Nah, ini dari samping pengakunya tebelnya 8 mili, kita move ke bawah ya, lalu kita mirror. Lalu kita keluar komponen, udah jadi. Lalu kita masuk komponen lagi, kita masukin pengakunya. Pengaku yang di span tadi belum. Ya, kita klik multi stiffener, itu langsung muncul ya. Kalau span kodenya PGS pengakunya. Udah ya teman-teman, kita akhiri. Jangan lupa like dan subscribe.